Halo, ketemu lagi dengan terapis autisme. Kali ini sesinya mengajarkan tentang kepemilikan. Namun, dalam aktivitas ini akan digeneralisasi juga eh, memori, kemudian eh, nama-nama bendanya, dan eh, ukuran mungkin warna dan lain sebagainya ya. Kita lihat saja. Oke, sini. Nah, sini ayo, yang bagus dulu. Lihat dulu. Kita pasang dulu. Kakak Ros dulu ya, lihat dulu Kakak Ros, oke? Baru bintang, lihat ya. Kakak Ros punya motor. Oke, kita bisa lihat anak diminta untuk mengikuti persis apa yang dikatakan oleh guru. Jadi ketika guru menyebutkan nama kemudian diikuti kepunyaan dan bendanya, maka anak mengikuti hal yang sama. Itu ya, kita lihat selanjutnya. Oke, Kakak Ros punya jerapah dan ayam. Aku punya polisi banget. Bagus. Kakak Ros punya pesawat dan pisau. Aku TV. Oke, kita bisa lihat ya di trial pertama ketika guru meningkatkan dua benda kepemilikan dan anak tidak mengikuti, anak tidak disalahkan, namun di trial kedua dilihat kembali apakah anak bisa melakukannya dan ternyata anak bisa melakukannya dengan baik. Jadi kita tidak perlu buru-buru untuk mengkoreksi kalau kita bisa trial dan lihat apakah anak memiliki kemampuan. Tapi catatannya anak memang sudah memiliki kemampuan memori ya dan kita bisa lihat dari interaksinya juga gitu. Apakah anak in the moment pada saat itu memang dia siap belajar atau tidak. Kita lihat kembali ya. Oke, Keti. Sekarang Kakak Ros punya semangka dan mobil kuning. Aku punya mobil dan Melon. Bagus. Sekarang Kakak Ros punya mobil orange kecil satu. saya punya mobil setelah kuat. Wow. Hey, di sini terapis mulai menambahkan kata sifat kecil dan diikuti oleh anak dengan kuat. Jadi kemampuan ini juga sudah dilatih sebelumnya ya. Aktivitas yang sekarang ini hanyalah memaintain dengan menggeneralisasikannya dalam satu aktivitas. Kalau video ini kurang jelas, bisa diikuti video saya sebelumnya mengenai generalisasi 3 kegiatan dalam satu aktivitas. Sehingga kita tidak perlu melakukan maintenance program satu per satu, kita bisa gabungkan dalam satu aktivitas. Kita lihat kembali. Keren sekali. Kakak Ros punya bus. Rodanya rusak. Rodanya rusak. Aku punya harimau. Singa. Wow, hebat sekali. Bintang bus dulu dong. Kita bisa lihat ya, anak dapat menggeneralisasikan nama dirinya dengan penyebutan aku. Dan ini memang juga sudah masuk ke dalam program. Tapi tidak menjadi target utama untuk kepemilikan karena si anak boleh menyebutkan namanya sendiri atau dengan mengganti penyebutan subjeknya. Oke, kita lihat video berikutnya. Oke, sudah bisa. Oke, slide. Oke, sekarang Dandan, kakak. Ini dengan anak yang berbeda namun program yang sama. Di sini nanti kita akan lihat ada perbedaan. Sherin punya gunting. Brandon punya. Delfin. Oke, sekarang lagi ya lihat. Kakak Sherin punya motor. Motor. Brandon punya. Buaya. Oke, sudah 2 kali perintah atau sudah 2 kali stimulus dan anak tidak mengikuti dengan tepat,
dan terapis sudah berusaha membantu secara verbal. Kita lihat kembali apakah ada perubahan atau tidak. Oke, bagus. Sekarang tunggu, Brandon lagi. Brandon, Brenda punya mobil. bagus. Sekarang kakak Sherin punya transformer warna. Oke, kita lihat ya, begitu anak memulai duluan lebih dahulu, dia dapat mengatakan Brandon punya mobil. Selanjutnya, Orange. Orange. Brandon punya Punya Toto Sprite. warna Biru. bagus. Sekarang kakak Sherin punya boneka. Nikah. Sama dinosaurus. Oh, Brandon punya dinosaurus. namun ketika stimulus itu datang dari orang lain, maka anak punya kecenderungan lupa atau bisa dibilang tidak tahu harus merespon seperti apa, maka sebaiknya terapis menaruh satu stimulus tambahan di sini bisa berupa tulisan. Walaupun anak tidak bisa membaca ya, tulisan tersebut akan dijadikan sebagai signal bahwa dia harus menyebutkan kata yang diinginkan. Brandon punya titik-titik gitu ya. Jadi banyak orang tua bertanya ke saya, anak saya belum bisa baca Bu Sinta. Jadi prompt visual tersebut tidak untuk membuat anak membaca, tapi sebagai signal dia harus mengucapkan apa. Dan tulisan tersebut sebagai simbol saja, karena huruf-huruf tersebut adalah simbol. Jadi dia bisa asosiasikan tulisan tersebut, dia harus mengucapkan apa. Oke? Demikian penjelasan singkat tentang mengajarkan kepunyaan atau kepemilikan. Semoga bermanfaat. Bye-bye!